Halo, perkenalkan nama saya Inengah Datri Putrawan dengan NIM 19055551016. Di sini dari kelas Desain dan Perilaku Organisasi B. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester Desain dan Perilaku Organisasi B. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Yaitu mendefinisikan desain dan perilaku organisasi dan pengaruh perkembangan teknologi informasi. Nah, desain dan perilaku organisasi merupakan sebuah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan dan dalam proses yang berkelanjutan dari transformasi masukan sumber daya menjadi keluaran berupa produk dan jasa, di mana manajer harus menyusun suatu struktur organisasi formal yang orang-orang dan sumber fisiknya dipersiapkan dengan baik untuk melakukan rencana dan mencapai tujuan keseluruhan. Umumnya organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan informal. Di mana organisasi formal bertugas sebagai hubungan wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan, sedangkan organisasi informal merupakan suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal. Perilaku organisasi umumnya dikenal dengan OB atau Organizational Behavior, di mana bidang interdisipliner yang ditunjukkan untuk mempelajari sikap, perilaku, dan kinerja manusia dalam sebuah organisasi. Perilaku organisasi mempelajari pengetahuan tentang bagaimana manusia berperan dan berperilaku atau bertindak di dalam organisasi. Elemen-elemen kunci dalam perilaku organisasi adalah manusia, struktur, teknologi, dan lingkungan tempat organisasi tersebut berjalan. Nah, pengaruh dari adanya perkembangan teknologi informasi terhadap desain dan perilaku organisasi adalah adanya perubahan di dalam desain dan perilaku organisasi. Contohnya pada sistem kerja, di mana dulu pada sistem kerja harus bertatap muka atau bertemu secara langsung. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, sistem kerja sekarang bisa dilakukan dari rumah, yaitu yang biasa dikenal dengan sistem work from home. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah Anda lebih suka bekerja sendiri atau bagian dari suatu tim? Nah, kalau dari saya sendiri, saya lebih suka bekerja sebagai suatu tim. Kenapa? Alasan saya adalah karena bekerja sebagai suatu tim, kita bisa membagi suatu pekerjaan dengan teman tim kita, sehingga dalam mengerjakan suatu pekerjaan kita bisa lebih efektif dan efisien ketimbang bekerja sendiri, serta nantinya pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan jika bekerja sama atau pekerjaan tersebut dibagi. Selain itu, dengan adanya bekerja sebagai suatu tim, kita dapat saling bertukar pikiran dengan anggota tim kita mengenai pekerjaan yang kita kerjakan, sehingga hasil dari pekerjaan kita akan lebih maksimal nantinya. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Dalam hal kepemimpinan, seandainya Anda seorang atasan, apakah Anda menginginkan karyawan Anda secara terbuka berbeda pendapat dengan Anda? Seandainya saya seorang atasan, maka saya akan secara terbuka terhadap pendapat yang berbeda dari karyawan saya.
Hal ini karena saya merasa setiap pendapat dari orang itu adalah penting, walaupun pendapat itu berbeda dengan pendapat yang saya miliki. Saya tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut selama pendapat tersebut masih logis dan bisa membangun atau juga bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, untuk caranya yaitu saya memberikan kesempatan kepada karyawan atau anggota tim saya untuk berpendapat di setiap diskusi yang ada. Dan pendapat yang memang bagus, logis, dan membangun akan saya terima, sehingga karyawan akan merasa didengarkan pendapatnya, dan nantinya karyawan akan bisa terus berpendapat di diskusi lainnya. Tidak hanya di diskusi, namun di dalam obrolan juga saya akan lakukan seperti itu jika saya seorang atasan. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 6, yaitu carilah 2 teori yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan jelaskan teori tersebut. Di sini saya mengambil 2 teori, yaitu teori orang hebat atau The Great Man Theory dan teori sifat atau Trait Theory. Yang pertama, teori orang hebat. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat memiliki sifat kepemimpinan yang terbawa dari lahir, bukan karena dibentuk. Teori yang sudah dikenal di abad ke-19 ini menunjukkan bahwa kualitas seseorang pemimpin sebenarnya telah melekat dari lahir atau secara natural atau bawaan dari lahir. Pemimpin tipe ini sering kali membawa sifat-sifat alami seperti kecerdasan, keberanian, membangun kepercayaan diri, intuisi, dan pesona. Lalu ke gaya kepemimpinan yang kedua, yaitu teori sifat trait atau trait theory. Teori kepemimpinan ini menyatakan sifat alami tertentu yang dimiliki seseorang cenderung dapat menjadikannya pemimpin yang baik. Perlu digarisbawahi, memiliki kualitas diri tertentu tidak serta-merta menjadikan Anda seorang pemimpin yang hebat. Berbeda dengan teori sebelumnya yang mengedepankan genetik atau garis keturunan, teori sifat lebih pada karakter kepemimpinan yang dapat dibentuk. Sifat yang dimiliki antara lain daya tarik, kecerdasan, dan karisma.